Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fajirah dari kelas 2B, Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 25782054. Di sini saya membuat video hands-on untuk tugas lab session 14. Nah, langsung aja kita ke deskripsi untuk membuat videonya. Di sini kita diminta untuk membuat video demonstrasi tanpa edit, lalu melakukan pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user stories. Lakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario sambil menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Video ya wajib memiliki kualitas video dan suara yang baik, bisu, oke. Mungkin langsung aja. Pertama, pastikan struktur file dan project kalian itu begini, teman-teman. Ini. Lalu untuk menu awalnya teman-teman, menu awal sebelum login ini menampilkan pilihan untuk login. Meminta input username dan password dari user melalui terminal, mengirimkan request post dan login npm, menyimpan string token JWT yang diterima ke dalam variabel lokal klien, dan berpindah ke menu utama. Begitu ya teman-teman, menu awalnya sebelum kita login nanti. Nah, di sini ada beberapa daftar menu, teman-teman. Ada 8. Ini ada 8 daftar menu yang akan kita eksekusi satu persatu dari link ini, teman-teman. User Story ya, teman-teman. Oke, mungkin kita langsung aja nih ke User Story yang pertama. Ini diminta fresh database dan auto shading verification skenario. Menghapus atau memastikan file database belum ada di folder, lalu menjalankan server flash. Hasil yang diharapkan, file database dan data dummy otomatis tercipta. Terminal server berjalan normal tanpa error. Menandakan fungsi db create all dan set database sukses mengeksekusi data dummy awal. Oke, teman-teman, kita ke filenya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini kita hapus, ini menghapus ini untuk memastikan file database belum ada di folder. Oke, DB-nya ya, teman-teman. Seperti DB itu, kalau kita langsung jalankan, teman-teman, seperti langsung kita masukkan ke command prompt, dia akan error. Kemarin saya sudah mencoba, kalau kita tidak hapus, dia akan error, teman-teman. Karena itu kemarin saya bawaan dari lab sebelumnya, begitu teman-teman. Oke, lalu kita jalankan ya teman-teman. Kita jalankan. Sini kita jalankan dulu Python app npm.py. Python app 25782054.py. Oke. Oke, data dummy berhasil ditambahkan. Database kosong ya, berarti teman-teman. Berarti databasenya kosong. Jalankan proses shading. Lalu sukses, data dummy berhasil ditambahin, katanya teman-teman. Lalu kita jalankan klien NPM kita, teman-teman. Python, klien 2578. Nah, di sini ada menu sebelum kita login. Nah, seperti di deskripsi soal tadi, teman-teman, di sini, ini menu awal sebelum login. Ini menampilkan pilihan untuk login. Di sini saya buat itu meminta input. Kalau login dia meminta input dan password. Password, lalu ada logout, dia keluar, langsung keluar. Dia tidak masuk ke menunya. Oke. Berarti yang ini user study 1 berhasil ya teman-teman. Oke, Eh, kita lanjut di user story 2. Ini penolakan akses akun eh, tidak terdaftar. Menjalankan klien app, lalu mencoba login dengan username atau password. Yang acak yang salah, klien app menampilkan pesan error untuk respon code. Oke. Em,
Kita tadi di yang pertama ini sebenarnya saya ada keliru. Saya lupa login dulu teman-teman. Kita login dulu ya. Yang pertama kita membuktikan memasukkan username nih teman-teman. Username min. Tadi saya keliru. Saya kira lu- apa udah sesuai. Sepertinya kita harus login dulu nih teman-teman. Login untuk membuktikannya apakah bisa. Oke, saya teman-teman di kedua sepertinya jalan. Nah, ini ada beberapa menu utama yang tadi teman-teman ini untuk role-nya admin ya teman-teman. Oke. Lalu tadi yang user story 2 berarti ini udah beneran berhasil. Nah, tadi belum beneran, ini udah beneran teman-teman. Oke, kita lanjut di klien app menampilkan pesan error. Menjalankan klien app dengan username dan password yang acak, teman-teman. Oke, kita keluar dulu berarti. Kita keluar, kita login lagi teman-teman. Kita login, kita masukkan passwordnya Mimi, Mi, Mi gitu, Mimi gitu. Nah, dia langsung begini teman-teman. Username atau password salah gitu. Pertama dia mencoba terhubung ke server, tapi tidak bisa teman-teman karena password dan username-nya tidak benar. Tahu salah. Oke, berarti yang di nomor 2 ini benar ya teman-teman. Oke, lolos berarti. Karena dia menolak masuk ke menu utama. Oke, di user story 3 login sukses dan token saving. Fiverr role. Berarti role-nya Fiverr. Gitu ya teman-teman. Login sebagai role Fiverr. Hasil dari shading. Nah, login berhasil. Aplikasi klien masuk ke menu utama. Mahasiswa menunjukkan bahwa bukti token berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien. Gitu ya teman-teman. Kita masuk ke firewall, berarti kita di sini login. Kita masuk ke firewall, firewall, Polymer. Passwordnya 456. Nah, ini role-nya udah firewall ya teman-teman. Hmm. Ini ya login berhasil lanjut ke menu utama bawa token ini. Berarti bawa token ini berarti tokennya sudah tersimpan teman-teman. Hmm. Aplikasi kalian masuk ke menu utama. Oke. Mahasiswa menunjukkan bukti bahwa token JWT berhasil didapatkan dan disimpan di memori lokal klien. Benar ya teman-teman tadi. Maaf, maaf ya teman-teman saya pakai lampu kan makanya ada bayangan biar terang. Soalnya kameranya agak gelap teman-teman. Maaf ya. Ini di user story 4 kita lanjut. Hak akses data akun Fiverr. Pada akun Fiverr yang sedang aktif memilih menu View All Notes. Klien app berhasil menampilkan tabel note perangkat yang rapi, data dari hasil shading, dan terminal server flash mencatat log masuk HTTP GET notes npm. Oke. Teman-teman, sebelumnya saya menjelaskan sedikit kenapa di Fiverr saya dia hanya menampilkan tiga menu teman-teman 1, 6, dan 8. Kenapa dia tidak menampilkan 8 ini teman-teman? Karena saya buat itu ketika kita masuk ke role Fiverr, dia role admin atau khusus admin, dia tidak akan bisa diakses oleh Fiverr begitu tuh teman-teman. Eh, tapi ketika kita tetap mencoba untuk masuk ke yang bukan Fiverr, dia akan ditolak teman-teman. Jadi dia tidak ada hak aksesnya teman-teman ke admin begitu. Mungkin lanjut tadi saya lupa. Duh, lanjut kita ke 4 ya. Memilih view all notes. Oke. View all device ya teman-teman saya. Nah, di sini sudah menampilkan data perangkatnya, teman-teman.
dengan statusnya juga up. Lalu di sini menampilkan tabel not yang rapi. Oke, tadi sudah ya teman-teman. Dan terminal server flash mencatat log masuk gitu. HTTP get not npm. Coba lihat. HTTP get not npm 200 teman-teman. Oke, npm. Ya, teman-teman. Eh, Lanjut, kita berarti ini berhasil ya, teman-teman, karena tabelnya juga rapi. Karena saya pakai tablet ya, teman-teman. Kemarin sih itu sudah menginstal di lab berapa itu kita menginstal tablet agar di komen promnya rapi, begitu. Sebenarnya bisa sih dari Python-nya sendiri buat di sini, cuman nanti ribet kita pakai tablet gitu. Lalu kita berarti berhasil kita masuk ke user story 5 pemblokiran aksi atau aksi manipulasi dari Fiverr. Nah, masih menggunakan akun Fiverr tadi, teman-teman. Ini memaksa memilih menu control node untuk mengubah status perangkat. Klien app menampilkan pesan penolakan dan server berupa 403 atau permission denied. Terminal server mencatat log masuk. Masuk HTTP put. Oke. Ini kita menu kontrol ya teman-teman. Berarti karena tadi kan saya bilang kan dia kalau khusus untuk admin dia tidak akan muncul pilihannya di Fiverr. Tapi ketika kita memaksa di sini kan menu kontrol ini ada di nomor 3. Ketika kita memaksa teman-teman. Oke. Nah, dia akan memunculkan pesan ini. Pilihan tidak tersedia atau kamu tidak memiliki hak akses. Berarti dia tidak memiliki hak akses untuk ke admin ya, teman-teman. Oke, lanjut. Berarti ini berhasil. Hmm. Lanjut kita ke user 6. Session Management, Logout dan Token Clearing. Memilih menu logout pada klien app, dia langsung melempar user kembali ke menu awal dan membuktikan token JWT di dalam variabel memori lokal telah terhapus bersih, begitu ya teman-teman. Berarti kita pilih menu logout. Nah, berhasil keluar ke menu awal. Oke, teman-teman. Ini tokennya udah otomatis dia eh, telah terhapus bersih ya teman-teman. Nah, lalu kita masuk ke US 7 nih teman-teman. Login sukses administrator. Melakukan login ulang pada klien app menggunakan akun admin bawaan hasil shading. Login sukses, klien masuk ke menu utama dengan hak akses penuh administrasi jaringan terbuka. Oke, teman-teman, kita kita kembali ke menu awal admin. Hmm, paling saya cantik password. Oke. Nah, ini sudah ada menu-menunya, sudah ada menu semuanya ya, teman-teman. Maaf sebentar. Oke. Lanjut kita berarti ini udah berhasil ya, teman-teman. Di 7. Lanjut ke 8. Story 8. Eksekusi kontrol perangkat jaringan. Memilih menu control node, masuk ID node 1 yang awalnya berstatus aktif. Lalu ubah status operasionalnya menjadi maintenance. Klien app menampilkan status sukses terupdate. Hmm, kita lihat dulu di control node ya. Berarti kita pilih menu 3. Masukkan ID-nya. Kita lihat dulu ID-nya itu ada.
router satu. Soalnya router 2 sudah maintenance, teman-teman. Maintenance juga. Maintenance. Oke, sudah sukses. Status perangkat ID 1 sekarang menjadi maintenance. Begitu, teman-teman. Di sini sudah muncul. Berarti sukses ya, teman-teman. Lalu diminta itu user story 9, pembuktian otomatisasi audit trail. Memilih menu view system logs pada klien app. Bahwa eh bawah yang apa nih? Oh, muncul baris log baru di tabel paling bawah yang membuktikan bahwa aksi di US 8 tercatat secara otomatis. Oke, kita lihat pembuktian otomatis audit trailnya ya teman-teman. Kita pilih view system logs pada klien app. View system logs di nomor 7. Hmm. Nah, ini teman-teman, ini sudah terupdate ya teman-teman. Karena tadi 2026, bulan 6, tanggal 22, ini untuk jamnya, timestamp-nya itu di jam 23.50. Iya, tadi sebenarnya di jam, iya, 23.50, lewat 55 detik. Ini saya kurang tahu ini apa. Ya, itu ya teman-teman, waktunya sudah berubah. Oke, di sini juga sudah muncul. Hmm. Berarti berhasil ya teman-teman, lolos. Lalu di user story 10, pengujian logika bisnis, proteksi maintenance, memilih menu view note telemetry, lalu menginput ID perangkat 1, hasil dari iOS 8. Klien app langsung intercept request sebelum dikirim atau server menolak request, lalu munculkan pesan peringatan akses ditolak perangkat sedang dalam. Oke, not telemetry, view note. Hmm. View. Oh, sini. Maaf. Kita lanjut di ini. Kita cek dulu view address-nya. Ini dua-duanya maintenance ya teman-teman. Lalu kita akan view text exception. Masukkan ID. Akses ditolak. Perangkat ini sedang dalam status maintenance. Oke. Berarti di uh, user story 10 ini lolos ya teman-teman. Oke, lanjut ke user story 11. Simulasi server crash, jaringan putus. Biarkan CLI dari klien app tetap nyala. Mahasiswa pindah ke terminal server flash untuk mematikan server secara paksa. Ctrl C. Kembali ke klien app dan pilih menu View all device. Klien app tidak boleh crash atau keluar dengan error atau error traceback Python. Block tree accept harus sukses menangkap connection error dan menampilkan pesan error gagal terhubung ke server gitu ya teman. Berarti di sini kita matikan dulu dari sini. Ctrl C ya teman-teman. Oke. Kita pilih menu apa tadi? Kita pilih menu view all device. View all device. Oke. Nah, koneksi terputus, gagal menghubungi server Flash. Dia tidak crash ya teman-teman, dia tidak error, terspek gitu. Oke, lanjut. Berarti ini lolos juga ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke user story 12. Recovery dan reconnection system. Jalankan kembali server Flash di terminal kiri tanpa merestart klien app di terminal kanan. Jalankan kembali menu view all device. Klien app secara otomatis sukses terhubung kembali atau auto recover ke server yang baru menyala.
dan menampilkan data tabel inventaris secara normal. Oke, kita balik, teman-teman. Berarti kita jalankan dulu. Nih, oke. Kita ke menu view all device. Nah, sudah berhasil ya, teman-teman. Sudah jalan seperti tadi. Berarti di sini lolos juga karena dia langsung terhubung kembali, teman-teman, ke server yang baru menyala dan menampilkan data tabel inventaris secara normal. Kalau dia tidak terhubung, dia akan menampilkan koneksi terputus, gagal menghubungi server flash gitu ya, teman-teman. Jadi dia tidak akan menampilkan tabel kalau dia tidak terhubung ke server flashnya ya, teman-teman. Begitu. Oke, kita lihat di bab 14 ini. Hmm, Pengujian dan mensimulasikan setiap langkah yang diminta pada user stories. Oke, sudah kita lakukan. Lalu lakukan langkah-langkah yang tertera pada skenario sambil menjelaskan dan menunjukkan bukti yang diminta secara lengkap. Sudah ya, teman-teman, sudah kita lakukan juga. Berarti video demonstrasi lab 14 ini sudah selesai dan sudah lolos semua ya, teman-teman. Kita coba tadi lolos semua, tidak ada crash, tidak ada error, teman-teman. Mungkin eh, video demonstrasi lab session 14 kalian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.